ya. Lanjutkan. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di sini, di user dan kebutuhannya. Nanti teman-teman sekalian, ini sebenarnya pairing nih. Pairing dengan pertemuan besok nih. Kita hubungannya dengan diseminasi ya. Jadi user sama diseminasi biasanya topiknya kalau di official statistik itu ada di namanya communication ya, communication of official statistic. Jadi komunikasi official statistik. Nah, komunikasi ini berarti kan kita harus mengenal ya, mengenal siapa sih yang mau kita komunikasikan. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Oke, kita mulai ya. Nah, ini outline kita hari ini teman-teman sekalian, nggak lama-lama ya, insya Allah 1 jam lah, insya Allah kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih sedikit yang kita akan habiskan perkuliahan kita hari ini. Outline kita yang pertama, kita pengen tahu sih user kita tuh siapa aja sih gitu ya. Kita mengkomunikasikan official statistik itu dengan user ya. Tentunya mengkomunikasikan perlu strategi dan perlu segmentasi usernya ya. Nggak bisa kita sembarangan publish atau mungkin kita mendiseminasikan atau memberikan informasi statistik yang tidak tepat sasaran dengan usernya. Sebagai contoh, ketika kita mempublish infografis ya, ketika infografis itu dipublish atau diberikan kepada seperti halnya contohnya kalian ya, seorang researcher misalkan ya, peneliti gitu kan. Nah, ketika disodorkan infografis pastinya kalian hanya bertanya saja gitu kan. Hanya seperti ini atau mungkin kalian ingin mendapatkan data yang lebih spesifik lagi. Nah, hal ini mungkin kurang pas ya, karena user di level research atau peneliti itu membutuhkan data atau statistik ya yang lebih spesifik dibandingkan dengan user contohnya di sekolah menengah ya atau sekolah dasar ya. Mereka hanya butuh cuman gambaran umumnya ya, nggak memerlukan atau membutuhkan data yang sangat spesifik atau sangat rigid atau level kecilnya. Nah, ini kita mau bahas ya komunikasinya itu seperti apa nantinya ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua teman-teman sekalian, yaitu mengakses atau mengukur kebutuhan dari pengguna. Setelah kita mengenal penggunanya itu siapa, kita lihat kebutuhannya bagaimana ya. Nah, tujuannya apa? Nah, nanti ya, di akhir slide ini kita akan mengenal survei kebutuhan data ya atau SKD yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik. Tujuannya ini ingin melihat sih kepuasan user terhadap layanan ya, terhadap data BPS itu seperti bagaimana ya. Nah, lalu kemudian SKD ini, survei kebutuhan data ini paketnya komprehensif, selain kepuasan melihat juga kebutuhan. Nah, di situ pasti nanti ada gap-nya ya, ada gap-nya antara kebutuhan sama kepuasan. Kalau dari waktu ke waktu juga ada gap juga ya. Nah, semakin tinggi, semakin besar indeksnya, semakin puas ya, semakin mantap pelayanannya dari BPS. Nah, itu bisa dilihat dari situ nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah communicating with user. Nah, ini teman-teman sekalian, di slide pertama ini, nah ini sangat textbook sekali ya. Ini kita mau membahas terkait dengan komunikasi pada tatanan bahasanya ya. Menurut Oxford Kamus ya, ini komunikasi ini berasal dari kata Latin ya, communicare ini artinya untuk berbagi ya. Artinya ini bisa dilihat kalian bisa lihat di Kamus Oxford ya. Ini memiliki arti menyampaikan atau bertukar informasi dengan cara ya atau metodenya dengan verbal ya, melalui speech atau berbicara, dengan menulis atau menggunakan media lainnya. Kemudian proses penyampaian emosi ini bisa dalam bentuk atau representasi bahasa ya, linguistik ya, ataupun bukan bahasa ya. Nah, komunikasi contohnya ini interpersonal khususnya bagaimana orang berinteraksi dan bertukar informasi dan konsep intinya ketika kita berkomunikasi pasti memiliki sesuatu yang ingin dibagikan ya atau informasi ya, dan kita punya konsep. Nah, ide umumnya teman-teman sekalian ya, pastinya dalam hal komunikasi itu ada sender ya, ada receiver-nya, ada pengirim, ada penerimanya. Untuk apa? Untuk bertukar yang tadi nih yang kita miliki nih, yaitu informasi. Oke.
Itu sekilas aja teman-teman sekalian pengertian dari komunikasi secara umum ya, dan apa sih yang terkandung atau maksud dari komunikasi tersebut. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ya, terkait dengan hubungannya mengkomunikasikan statistik ya. Kalau tadi komunikasi secara general, sekarang mengkomunikasikan statistiknya ya. Nah, ini teman-teman sekalian, menurut si Om Magino Trapani tahun 2009 ya, dalam papernya dia ya, dia memberikan kontribusi ya, melalui penelitiannya, ternyata ada 3 aspek dasar nih, basic ya, fundamentalnya ya, dalam hal komunikasi statistik ya. Apa aja sih itu teman-teman sekalian? Tentunya ya. Nah, 3 dasar ini sebenarnya kalau kita lihat dari UN Fundamental Principle nih ada nih di dalamnya ya. Kayak menyampaikan statistik dengan benar dan akurat ya, pastinya ada di UN FPOS ya, menyampaikan statistik dengan menggunakan metode ya atau alat yang tepat ya, memungkinkan pesan atau informasi statistik ini ya yang dikirimkan dari produsen ya kepada konsumen ini dapat diterima ya, mudah diterima oleh user. Nah, ini 3 basic ya, fundamentalnya itu ini. Yang penting benar ya, akurat, lalu metodenya tepat ya, kemudian mudah diterima. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini dia. Kita masuk ke dalam hubungan ya, korelasi antara kantor statistik dengan stakeholders-nya. Kalian tahu kan stakeholders itu apa? Stakeholders itu adalah pemangku kepentingan ya, yang punya kepentingan ya. Nah, pemangku kepentingan ini nggak hanya government aja guys ya. Mungkin ada di bisnis atau private sector atau di community ya, masyarakat ya, bahkan di pelajar ya, student juga punya kepentingan ya, seperti halnya kepentingan untuk tugas sekolahnya, tugas kuliahnya ya. Oke, ini teman-teman sekalian, ada statistical office, ada stakeholder. Hubungannya apa sih? Nah, kita tahu ya, kantor statistik atau NSO ini ya, tugas fungsinya ya, utamanya adalah memberikan layanan statistik ya, berupa kompilasi. Kompilasi ini dari mana? Nah, kompilasi ini bisa juga dari survei, dari sumber datanya lah ya. Dan juga mungkin dari data administrasi stakeholdernya itu ya, data administrasi dari kementerian lembaga, data administrasi dari NGO ya, menyampaikan atau dikompil ya menjadi statistik ya, untuk menyajikan data ya atau evidence for decision ya. Nah, kerjasama stakeholdernya ini apa nih guys ya? Jadi teman-teman sekalian, stakeholder ini mereka bisa sebagai partner ya, partner dalam provider data ya, penyedia data. Mereka juga bisa jadi responden ya, mereka juga bisa jadi supplier dalam hal supplier dana ya, donor atau hibah dari budgeting ya. Kemudian supplier atau dari perencanaannya ya, dari monitoring dan evaluasinya kegiatan-kegiatan pengumpulan data oleh statistical office-nya. Nah, selain itu, stakeholder ini juga bisa memberikan feedback ya, evaluasi terkait dengan layanan dari kantor statistik tersebut ya. Misalkan tidak tepat sasaran atau mungkin metodenya statistical methodnya itu kurang pas dan lain sebagaimana. Nah, itu bisa memberikan feedback ya. Nah, itulah bentuk kooperasinya. Nah, sinergi atau koordinasi ya, atau cycle ininya ya, life cycle atau work cycle koordinasi dan cooperation ini berjalan berkesinambungan teman-teman, nggak terputus ya. Jadi dari input, dari output ya, inputnya dari mereka ya, outputnya kita sajikan ya, kemudian feedback lagi. Nah, itu saling berkesinambungan dan terus menerus ya, nggak terputus ya. Oke, nah ini teman-teman sekalian, tadi kita sudah kenal namanya stakeholder. Nah, ini di hadapan kalian ini beberapa stakeholder ya. Nah, di antaranya ada national government ya. Kita tahu siapa di dalam national government itu? Pastinya ada kementerian lembaga ya, ada kementerian lembaga. Kemudian civil society atau komunitas ya, komunitas sipil atau kalau kita bisa lihat di dunia luar ya, itu kayak NGO ya, mungkin kayak yayasan ya, itu
komunitas masyarakat di sana, komunitas masyarakat adat ya, masyarakat agama dan lain sebagainya. Lalu kemudian ke bisnis. Nah, kan dari kata bisnis itu sendiri kan sudah mencerminkan ya di dalamnya ada enterprise ya, ada perusahaan ya, ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ya. Kemudian ada academic institution. Dari academic institution ini ada kampus, sekolah ya. Kemudian ada komunitas istilahnya lembaga research gitu ya. Lalu kemudian ada development partners. Nah, siapa itu development partners atau mitra pengembangan atau mitra kerjanya ya? Ini seperti halnya kayak UN ya, UN atau international organisasi atau mungkin regional organisasi ya di tingkat level ASEAN ya, atau kita lebih kenal kayak World Bank, IMF ya, yang pada fungsinya mereka sebagai donor atau hibah ya, dana-dana pengembangan official statistik lah ya. Nah, kemudian ada yang kita kenal local government dan subnational government. Ya. Keduanya nampak sama ya karena levelnya berada di bawah satu level di bawah level national government ya. Nah, local government di sini ya ini contohnya kayak pemerintah daerah ya, dinas-dinas ya yang di dalam kewenangan atau tanggung jawab atau autoritinya gubernur atau bupati ya. Nah, kemudian subnational government ini apa nih Pak nih ya? Nah, sebenarnya nampaknya sama nih local government sama subnational. Bedanya kalau local government dia lebih ciri khasnya ya, lebih identik dengan penggunaan APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Namun kalau subnational government dia instansinya ini vertikal. Sebenarnya dia ini tuh perpanjangan tangan dari national government-nya, dari pemerintah pusatnya. Nah, bedanya di situ ya. Kalau subnational government ini dia bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusatnya ya, kementerian pusatnya. Kalau local government ya berarti sama gubernur sama bupati. Nah, itu teman-teman sekalian itu stakeholder ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini teman-teman sekalian ini sebenarnya relat atau apa ya? Saya bilang introducing lah ya, kita sebelum kita masuk ke pertemuan kita membahas diseminasi ya, ini ada korelasinya lagi ya, ada sekilas aja ya, pengantar ya istilahnya gitu untuk hubungannya dengan komunikasi dan diseminasi. Nah, untuk slide ini teman-teman sekalian ya, tetap kita ada dua kubu ya, ada kantor statistik sama stakeholder ya. Perannya itu di mana sih mereka ya? Ya. Kalau untuk komunikasinya ya, tentunya berkomunikasi terkait dengan official statistik ya. NSO atau BPS ya sebagai supplier data, sebagai supplier statistik ya untuk para stakeholder. Nah, lalu layanannya dalam bentuk apa? Layanannya dalam bentuk tentunya diseminasinya ya, dalam bentuk publikasi ya, baik digital maupun paper ya, maupun buku ya, dalam bentuk buku ya. Dalam bentuk website ya, maupun dalam bentuk seminar dan lain sebagainya ya. Nah, stakeholder di sini ini nggak cuman searah aja ya kantor komunikasinya dari kantor NSO ke stakeholder. Namun stakeholder ya juga punya kewenangan atau punya hak ya untuk berkontribusi ya dalam hal official statistik itu. Kontribusinya mungkin bisa berupa rekomendasi ya, atau mungkin feedback juga ya, sama seperti yang tadi kita di awal kita singgung ya di bagian awal ya. Nah, teman-teman sekalian, ini diseminasi dan komunikasi ini berlangsung dua arah ya. Yang pertama statistical office ya, memberikan layanan diseminasi, nanti kita perjelas di pertemuan ke-12. Yang kedua adalah yang stakeholder ini ya, berkomunikasi ya, istilahnya terkait dengan kebutuhannya ya, dia minta data seperti apa ya, lalu kemudian medianya seperti bagaimana. Ini kita akan bahas. Oke, kita masuk ke mengukur kebutuhan user ya. Jadi nanti kita mau stakeholder ini mau kita segmentasikan nih, kita bagi nih ya, bagi berdasarkan institusi sama non institusinya ya. Jadi ini wajib kalian tahu stakeholdernya ya. Nggak hanya kita publish data itu ya,
berdasarkan kebutuhan pemerintah saja ya, karena kita official statistik kan untuk semuanya ya, semua kalangan. Nah, kalangan ini kan ada yang pemerintah dan ada non pemerintah. Nah, nantinya di part kedua ya teman-teman sekalian, kita mau masuk ke dalam mengukur kebutuhan ya. Dalam mengukur kebutuhan otomatis kita harus mensegmentasikan user kita ya, atau pengguna datanya. Nah, kita masuk ke sana. Intinya apa sih kita mau mengukur kebutuhan itu ya? Intinya kita mau memastikan ya, pada dasarnya mau memastikan output yang kita hasilkan ya, produk yang kita punya ya, nanti ini relevan ke mereka ya. Maksudnya mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, tadi stakeholder sudah dibahas ya. Masing-masing dari mereka tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Dan kita juga memiliki strategi untuk mengkomunikasikannya. Juga harus dipertimbangkan nih terkait dengan segmentasinya. Nah, ini hal yang krusial banget ya. Mengingat teman-teman sekalian ya, di dalam diseminasi nanti atau kita tengok di GSBPM, untuk komunikasi ini ya, bukan mayoritas sih, pada umumnya ini NSO di developing country ya, di negara-negara berkembang ini masih struggle ya, masih challenge sekali terkait dengan komunikasi kepada usernya. Challenge-nya kenapa gitu kan? Informasi yang dia berikan ya kadangkala miss ya, atau nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh user ya. Kenapa nggak sesuai ya? Mungkin komunikasinya nggak terlalu intens, maksudnya ketika di dalam desain, di dalam planning itu keterlibatan antara user atau stakeholder di dalam perencanaan atau penyiapan pengumpulan datanya ini nggak secara ini ya, nggak secara kuat ya, maksudnya nggak berkontribusi penuh di sana ya. Kadang-kala hanya dari sisi pemerintah dengan sisi NSO-nya aja. Keterlibatan usernya ini kadang-kala di ini ya, dilewati lah ya, karena mungkin tidak memiliki fasilitas ya. User tidak punya akses ke sana. Nah, berbeda dengan di negara-negara maju ya. Semua fasilitas hubungan antara komunikasi antara NSO, antara sistem statistik nasional dengan usernya ini benar-benar dijaga ya. Sampai-sampai ya nanti di slide berikutnya kita kenal di UK ya, ada best practice, dia punya namanya statistical atau platform yang menghubungkan antara user dengan produsen official statistik ya. Jadi mereka bisa memberikan masukan rekomendasi apa yang harus di publish ya, di disseminate ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti halnya nanti kita mau sensus pertanian ya, sensus pertanian di tahun 2023. Nah, berkaca dari sensus-sensus sebelumnya ya, ini sangat timpang sekali. Ketika kita mau sensus ya, pastikan otomatis kita ada namanya grand design ya. Itu sudah masif sekali ya, sudah digempar-gemborkan ya. Nah, setelah selesai pengumpulan datanya, setelah selesai analisis, nah ini mengkomunikasikannya, mendiseminasikannya, ini cenderung lebih minim ya dibandingkan yang di awalnya. Nah, harapannya ini lebih seimbang ya antara desain dengan atau antara ini ya di awal dengan di akhirnya. Nah, untuk menuju ke situ teman-teman sekalian ya, kita perlu melihat ya strateginya ini kayak gimana. Nah, melihat strateginya ini kita juga harus melihat segmentasinya ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mau memperkenalkan dari European Statistical Advisory Committee atau kita lebih kenal komite penasehat ya, penasehat statistik lah ya, kegiatan-kegiatan statistik secara official ya di Eropa sana ya. Nah, mereka ini ya dalam berkomunikasi dengan usernya, dalam user engagement-nya atau mungkin dalam kolaborasi diseminasinya. Nah, ini membagi atau memberi
mengklasifikasikan ya, mengkategorikan responden lagi. User itu sebagai dua bentuk ya, berdasarkan interest-nya dan berdasarkan frekuensinya ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, materi atau additional material sudah saya tambahkan di GCR terkait dengan ini ya, cara mengkomunikasikan ya, statistik ya. Nah, teman-teman sekalian, ini menurut si Visi, Valenta Rosa dan siapa ini? Nggak kelihatan nih ya. Dan Ruan nih ya, tahun 2015. Nah, mereka bertiga nih ya, ini mempropos ya, memberikan usulan ya kepada European Statistical Advisory Committee ya, membagi pengguna menjadi dua kategori. Ya. Papernya ada di GCR, silakan kalian baca. Ini ada dua versi ya, versi Indonesia dan versi Inggrisnya. Nah, membagi menjadi dua ya, institusional sama non institusi. Nah, dari paper ini ya, rujukan ini dijadikan ini acuan ya, acuan di Eropa sana ya dalam berkomunikasi dengan user. Nah, dari institutional user kita tahu ya, di dalamnya itu ada government ya, ada national government, sub-national government, local government ya. Nah, untuk non-institutional user ya, ini dibagi jadi dua nih, berdasarkan interest-nya sama berdasarkan frekuensinya. Siapa aja? Nah, silakan kalian baca sendiri nih di slide-nya ya. Nah, saya ingin meng-highlight berdasarkan frekuensi atau intensitas penggunaannya. Ini membaginya menjadi heavy user, very heavy user, sama ini ya, light user atau potensial user ya. Nah, potensial user ini ya, ini sering dianalogikan menjadi mana ya pointernya. Nah, potensial user ini sering dianalogikan sebagai non user ya. Jadi menurut mereka ya di dalam papernya, dalam usulan papernya ke European Statistical Advisory Committee ini tidak ada yang namanya non user, yang ada namanya potensial user. Nah, siapa aja di dalamnya ya? Mungkin ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang istilahnya tidak terlalu interest ya, dengan data ya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman sekalian. Nah, ini kita masuk ke institutional user. Ini merupakan pengguna layanan ya, pengguna data ya, umumnya membutuhkan data untuk pengambilan keputusan ya, khususnya di bidang pemerintahan ya, maupun di keperluan administratif. Pada dasarnya ya, prinsipnya ya, kebutuhan data mereka ini besar banget nih teman-teman ya. Kenapa besar? Karena mereka gunakan untuk langsung sebagai bahan rujukan kebijakan ya, sebagai bahan input mereka untuk menentukan atau memutuskan suatu kebijakan ya. Nah, biasanya memiliki prioritas dan dalam hal permintaan yang harus dipenuhi oleh produsen data ya. Nah, ini sangat diprioritaskan sekali ya, karena outputnya kita akan jadikan inputnya mereka sebagai evidence based for policy ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kebutuhan data untuk pengguna institusional ini biasanya nggak hanya butuh data yang cuma satu waktu ya, atau intinya satu titik waktu ya. Nah, mereka ingin melihat data itu dari waktu ke waktu. Begitu juga dari wilayah ya, berdasarkan wilayah atau mappingnya ya. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan fungsi data geospasial nantinya ya. Tujuannya buat apa mereka membutuhkan data dari waktu ke waktu dan berdasarkan wilayah, agar lebih mudah dalam menentukan kebijakannya itu ya, lebih tepat sasaran lah ya. Kita ingin lihat polanya atau trennya ya dari waktu ke waktu ya, dari waktu lampau sampai sekarang, dan forecast-nya ke depannya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, ini contohnya tadi sudah disinggung ya, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional, seperti halnya UN, non-UN ya. Nah, non-institutional user, ini siapa aja sih? Nah, tadi sudah ada ya penjelasannya di sana ya. Pengguna non-institusional ini kita misalkan jurnalis nih.
Nah, jurnalis ini memiliki kebutuhan yang berbeda tentunya ya dengan yang pemerintah punya ya. Karena utamanya mereka fokusnya cuma ingin melihat atau membutuhkan data sebagai bahan komunikasi atau penyebarluasan ke khalayak yang lebih luas lagi. Jadi mereka mau membuat informasi ya atau mungkin kita kenal sebagai second informant ya. Bahannya dari data official statistik ya. Kalau tadi pemerintah ya inputnya mereka official statistik langsung diterapkan untuk kebijakannya ya, untuk langsung prakteknya. Nah, kalau di non institusional ini contohnya di jurnalis ya, mereka gunakan ya untuk istilahnya mendorong ya, mensupport pemerintah misalkan ketika ada seperti halnya kayak kemarin nih ya, kayak kemarin yang COVID ya, misalkan COVID ya, yang mudik ya, yang nggak bisa mudik dan lain sebagainya. Nah, ini media ini butuh data jumlah pemudik ya, lalu kemudian butuh data terkait dengan tren COVID waktu pandemi awal di tahun 2020 bagaimana ya kenaikannya seperti apa setelah ini, setelah mudiknya ya. Nah, sehingga dipublish di masyarakat ya. Nah, jadi targetnya mereka ini adalah sebagai perantara ya informasi ya, nggak secara langsung untuk praktek untuk kebijakannya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ya maupun untuk masyarakat ya. Karena istilahnya kalau media atau jurnalis ya tidak menggunakan data ini pada dasarnya mirip kayak hoax gitu ya. Jadi berita bohong gitu ya. Nah, kalau berita yang sudah ada datanya berarti itu intinya ada kajian di dalamnya dan bisa kita bilang hot issue atau hot news ya. Oke, langsung lalu bagi mereka ya data tersebut dapat menunjukkan tren nanti ya yang menarik dan penting bagi perkembangan kehidupan sehari-hari masyarakat secara nasional maupun regional. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian ya. Intinya non institutional user ini ya itu selain dari institutional user ya, selain dari pemerintah daerah dan internasional organisasi ya. Nah, ini meliputinya ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Tadi kita ambil contoh jurnalis ya dan media ya. Lalu kita masuk ke kategori yang terkait dengan intensitas ya atau frekuensi penggunaan dan tingkat kemahiran atau literasi statistik ya. Nah, ini frekuensi penggunaan ini bisa didekati dengan kemahiran literasi statistiknya mereka ya. Semakin dia mahir ya, semakin punya literasi statistik yang bagus, kebutuhan akan datanya ya atau permintaan atau intensitas penggunaannya ini sangat heavy ya, sangat masif lah ya. Nah, kita akan mau bagi seperti itu. Nah, ini ada dua teman-teman sekalian, ada heavy user sama very heavy user. Bedanya di mana ya teman-teman sekalian? Nah, kita mau bahas nih ya. Nah, kalau heavy user contohnya ini ada peneliti ya, spesialis atau masyarakat ya yang terlibat secara politik maupun sipil ya, dan orang lain yang menggunakan statistik setiap hari ya. Biasanya ini adalah orang-orang yang tahu di mana menemukan data dan bagaimana menafsirkannya. Dalam kategori ini kita dapat bisa membedakan ya, maksudnya membedakan datanya nih ya, bisa menafsirkan. Dia memiliki literasi statistik yang bagus ya. Nah, teman-teman sekalian, mereka ini tahu di mana menemukan data. Maksudnya dia butuh data apa, dia pasti tahu cara menemukannya. Contohnya, dia memerlukan data kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kan indikatornya banyak ya, penyusunnya juga banyak ya. Nah, dia tahu nih variabel-variabel penghasilnya itu ada di survei mana aja ya. Nah, oleh karena itu ketika berkomunikasi dengan NSO, mereka akan langsung to the point. Saya ingin rekomendasi statistik terkait dengan kemiskinan ya untuk variabel ini 1, 2, 3 gitu ya. Dia sudah ngerti gitu ya. Nah, kalau very heavy user ini bagaimana, Pak? Nah, ini sama ya, sama dengan heavy user, namun ya mereka memiliki korelasi ya, cooperation ya, kerjasama ya, karena mereka ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas, nggak cuma pakai datanya doang ya. Dia ikut turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas data. Nah, kualitas data ini dihasilkan dari mana? Dari inputnya, dari prosesnya, dan dari outputnya.
ya. Dari inputnya itu mungkin dari desainnya ya, persiapannya ya, surveinya itu sendiri, sensusnya itu sendiri ya, pengumpulan datanya ya. Lalu kualitas dari prosesnya itu adalah dari pengolahannya ya, outputnya, kualitas dari outputnya itu dari sisi diseminasinya ya, dari sisi statistical disclosure-nya, exit gate-nya ya. Nah itu semuanya ada kualitasnya tuh, ada pintu kualitasnya di sana ya. Nah ini very heavy user ini ya, mereka berkontribusi ya. Biasanya mereka ini masuk ke dalam statistical advisory ini. Biasanya masuk ke lembaga ya, penasehatnya. Nah, setiap negara kan pasti memiliki ya. Kalau di Indonesia FMS ya, Forum Masyarakat Statistik ya. Nah, ini biasanya mereka masuk ke sana ya. Karena Forum Masyarakat Statistik itu pada prinsipnya itu dia adalah user yang coba memberikan rekomendasi atau kontribusi untuk peningkatan kualitas ya. Oke. Nah, kita masuk ke light atau occasional user dan non user ya. Nah, kalau light atau jarang-jarang ya, occasional ya. Nah, ini definisinya ya atau ciri khasnya ya, pengguna yang tertarik dengan graph atau infografis semata ya, hanya gambar-gambar ya yang funky, yang eye-catching ya. Untuk cuman ingin mengetahui dan mengenali datanya ya, karakteristiknya seperti apa ya. Nah, mereka ini biasanya lari atau mencarinya ya di situs ya maupun di website ya, di NSO ya, melihat infografisnya ya. Nah, mereka ini cenderung menemukan kesulitan nih guys, ketika mereka sudah tertarik dengan suatu infografis, ini datanya dari mana sih? Nah, ini mereka bingung nih dapatnya dari mana, nggak paham nih ya. Dan juga mereka ini nggak tahu itu apa namanya metadata atau daftar isi atau ensiklopedia dari data ya gitu ya. Jadi mereka kalau orang-orang ini nih ya, orang yang tergolong light occasional user, kalau datang ke NSO atau ke BPS ya melalui pintu layanan statistiknya ya, mereka pasti bertanya, ini dapat datanya dari mana ya, ini dari mana. Nah, mereka nggak langsung to the point ya, karena mereka nggak intensif ya dalam menggunakan datanya. Literasi statistiknya kurang ini ya, dibandingkan dengan yang heavy user ya, yang tadi ya. Oke, kita masuk ke non user atau mungkin kita sebut sebagai potensial user ya. Ini semua orang ya, teman-teman sekalian ya, semua orang ya, user ya tentunya ya, yang tidak istilahnya tertarik atau don't go looking for data, nggak cari data lah ya. Dia hanya percaya, dia hanya ngerti ya dengan isu-isu aja gitu ya. Dia nggak aware dengan relevansi sama kekayaan dari data itu. Contohnya siapa? Nah ini emak-emak nih ya biasanya ya, ketika harga cabai naik ya, nah, dia cuma bisa kenapa sih cabai naik ya? Dia hubungkannya dengan kasus ya, bukan dengan data ya biasanya. Nah, namun ada juga emak-emak yang melek nih ya, emak-emak yang modern nih. Nah, biasanya dia mengkulik dari anaknya, datanya gimana sih, inflasinya gimana? Gitu. Nah, namun kebanyakan emak-emak ini kita yang di negara kita ya, ini lebih cenderung sering termakan isu tuh kayak gitu, karena tidak based on atau tidak melihat dari datanya itu sendiri ya. Nah, kita masuk ke sini teman-teman sekalian. Ini tipe user ya, yang tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh European Statistical Advisory Committee ya. Ini dibagi atau ini flowchart-nya nah seperti ini ya. Untuk yang buletan ini berdasarkan frekuensinya ya, intensitasnya ya. Ada yang heavy ya, ada yang kombinasi antara light user dengan non user, ada juga kombinasi antara light user dengan heavy user. Nah, tergantung usernya ya, tipe usernya ya. Nah, pada prinsipnya ya pengguna data di official statistik dibagi jadi dua institusi berdasarkan institusi dan non institusi ya. Nah, non institusi ini dia dibagi berdasarkan interest dan frekuensinya ya. Kalau berdasarkan interest ya, kita lihat di kolom yang hijau ini berdasarkan frekuensi kita ada bulatan yang berwarna ini ya. Nah, ini siapa aja di dalamnya ya. Nah, ini contohnya interest yang secara general ya,
secara umum ya. Ini seperti halnya jurnalis ya, lalu media ya, masyarakat pada umumnya, student ya, dan teacher ya. Nah, student dan teacher ini bisa kita kategorikan general interest itu student yang sekolah menengah ya, sekolah menengah atas pertama ya, sekolah dasar ya. Nah, beda dengan yang research gitu ya. Lalu kemudian user with specific subject ya, atau kita kenal dengan ketertarikan yang sudah spesifik nih ya. Ini di dalamnya ada policy analysis ya, kemudian expert in specific fields ya. Contohnya kayak yayasan atau kayak lembaga riset gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam specific subject. Lalu untuk user with research interest ya. Nah, ini dia. Ini grup ini masuk ke scientific community ya. Oh, maaf tadi yang grup riset ini masuk ke dalam sini ya. Jadi specific field ini mungkin kayak ini ya. Seperti halnya komunitas yang ekonomi itu ya. Atau mungkin komunitas membangun desa dan lain sebagainya gitu ya. Intinya dia membutuhkan data ya, ini spesifik gitu, lebih rinci gitu ya. Karena untuk kebutuhan analisis ya. Nah, kalau ini untuk kebutuhan risetnya, di sana ada sumbangsi atau kontribusinya ya dari hasil analisisnya mereka ya. Tidak hanya cuma memberikan masukan, namun berdasarkan data dan berdasarkan teoritis ya. Nah, ini include-nya siapa aja ini? Ada scientific community sama researchers ya. Lalu mahasiswa masuk mana? Nah, kadang-kadang mahasiswa ini bisa masuk ke dalam user with a specific subject interest ya. Nah, ketika mereka ini sedang penelitian ya, sedang tesis atau skripsi ya. Nah, kalau untuk tugas-tugas harian ya, karena intensitasnya masih light ya, nah dia bisa masuk ke dalam user with general interest. Nah, kalau kalian ini masuk di dalam mana? Nah, kalau kalian ini sementara ini masuk tingkat 1 ya, dengan kebutuhan datanya yang belum intensif sekali ya, kalian bisa masuk ke general interest ya. Nah, namun kalau kalian sudah tesis, sudah skripsi ya, masuk ke sini ya, kemudian kalian lulus lalu kalian ada pengembangan karir ya, atau kalian masuk ke dalam statistisi ahli ya, kebanyakan meriset ya, masuk ke dalam sini. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian kita terbang ke Kanada dulu ya. Kita lihat best practice dari Kanada. Di Kanada, teman-teman sekalian ya, ini dia punya namanya alat ukur ya, bukan alat ukur ya. Metode mengukur kebutuhan pengguna data atau kebutuhan user. Mereka mengukur melalui relevance gap ya. Ada gap ya. Nah, gap dari mana nih? Gap antara kebutuhan dengan kepuasannya mereka ya. Nah, jadi mereka butuh 100 ya misalkan ya, ternyata terpuaskan hanya 80 ya, itu gapnya itu dari situ lah. Nah, ini waktu antara the time between ketika user membutuhkan ya datanya tadi ya, dan output statistik yang diproduksikan apakah membutuhkan apakah ketemu nih kebutuhannya ya, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Intinya gitulah ya relevance gap ya. Jadi antara kebutuhan usernya terpenuhi enggak dengan statistical output dari NSO-nya ya yang diproduksi itu. Nah, teman-teman sekalian, tentunya harapannya ya NSO ini harus mengurangi gap itu dari waktu ke waktu. Dalam hal lain ya, dalam artian lain, ketika gap itu berkurang ya, berarti output atau produk yang disampaikan oleh NSO ini tepat sasaran ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu kan ya. Oleh karena itu pengukuran kebutuhan user ini harus selalu dilakukan secara berkesinambungan atau secara reguler ya. Nah, ini teman-teman sekalian ada beberapa langkah ya menuju untuk pengukuran kebutuhan user ya. Bisa melalui statistical council ya, bisa melalui konsultasi, bisa melalui collecting user comment secara online ya, melalui sosial media atau melalui platform khusus ya untuk user. Nah, nanti platform khusus ini nanti saya infokan di
di slide selanjutnya ya. Lalu kemudian participating in statistical meeting, ini contohnya ketika kita ada rapat dengar pendapat ya, atau rapat perencanaan jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini bisa dikumpulkan atau bisa diketahui dari sini kebutuhan usernya ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, kita best practice di UK. Tadi dari Kanada kita akan masuk ke UK ya. Di UK teman-teman sekalian ya, dia punya platform khusus namanya Stat Usernet. Ini platformnya unik sekali ya, dan bisa diadopsi di Indonesia. Kenapa bisa? Karena di Indonesia ini belum ada nih ya, platform ini belum ada, dan platform ini benar-benar menarik menurut saya ya, karena saya sudah menyelami sampai ke dalam sana ya, apa aja sih isi dalam platformnya ya. Ternyata di sana ini teman-teman sekalian, di Stat Usernet ini semua user ya, baik di level regional ya, nasionalnya mereka, dan juga level internasional ada di sana ya. Jadi kita bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi satu sama lainnya ya. Untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas official statistik di UK itu ya. Nah, di Indonesia ini yang platform gini ini belum ada nih. Kita hanya platform netizen yang sosmed gitu ya. Nah, tahu sendiri netizen Indonesia kayak gimana ya kalau kalau komen dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian ya, ini contohnya ya. Ini saya screenshot dari akun saya ya. Nanti kalau kalian masuk ke Stat Usernet atau kalian bisa search di Google kalian ya. Nanti landing page-nya seperti ini ya. Kalian bisa sign up sama login. Nah, teman-teman sekalian kalau yang sign up ya ini membutuhkan waktu yang lama ketika kita dari luar ya, dari luar UK ya, ingin gabung ke sana. Karena ada assessing dulu ya, ada pertimbangan dulu dari sana apakah di accept atau enggak ya. Nah, kebetulan kemarin saya masuk menjadi student ya, karena saya student, saya sign up langsung di approve ya. Nah, kemudian saya menggunakan akun lain, coba kemarin saya coba gunakan akun Google saya, Gmail saya coba daftarkan ke sana, ternyata membutuhkan waktu yang lama ya, untuk diterima atau untuk approval di sini ya. Nah, tapi intinya kalau misalkan data kita sesuai ya, track record kita kan dicek track recordnya ya, karena di sana di dalam sini nih nggak sembarangan orang yang masuk gitu kan, profesor-profesor juga ada di dalam sini juga ya. Nah, kalau kalian ingin punya networking yang luas ya, bisa masuk di sini ya. Nah, ini feature-nya ya teman-teman sekalian ya, feature-nya dari Stat Usernet ya. Nah, jadi mereka ya membaginya berdasarkan topik-topik ya, hot topics ya. Ada isu berdasarkan isu, ada berdasarkan statistiknya ya. Nah, di dalam ini usernya banyak nih. Nah, kita bisa masuk ke bisnis statistik ya. Ketika ONS dia punya diseminasi ya, punya rilis terkait dengan data ekonomi misalkan ya, atau data pertumbuhan ekonomi ya, mereka masukkan ke dalam sini. Nah, usernya berhak nih mengkomen di sini nih ya, mengkomen di sini, memberikan feedback dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga klasifikasi ya, ada juga ini berdasarkan ininya ya, berdasarkan kategori surveinya atau kategori rilisnya ya. Nah, lalu ada menu consultation-nya ya. Nah, ini gunanya buat apa? Nah, ini kalau kita mau get in touch atau kita mau ngobrol nih sama ONS-nya nih ya. Nah, terkait dengan mungkin kita seorang student mau research apa ya, kita menggunakan datanya mereka. Nah, kita agak kebingungan nih dengan levelnya atau dengan unit analisis dan unit statistiknya seperti apa. Nah, kita bisa konsultasi di sini ya. Oke, nah ini pada dasarnya teman-teman sekalian ada 3 feature yang besar ya sekali ya, yang general ya, untuk general user ya. Ini ada Stat NB, notice board ya, sesuatu yang baru semuanya masuk ke dalam kolom sini. Lalu ada tadi consultation, lalu kemudian ada user forum ya. Nah, ini isinya apa nih? Informasi, dokumen ya, lalu kemudian catatan terkait dengan ketertarikan ya, statistik user group ya, dan user ya. Contohnya mungkin ada beberapa user ya yang punya rekomendasi untuk pengumpulan data COVID misalkan. Banyak sekali di sana nanti dikumpulkan oleh ONS, bisa digabungkan ya, bisa dilakukan surveinya ya. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian kita masuk ke prioritas user needs atau kita mau memprioritaskan kebutuhan user. Tentunya teman-teman sekalian kita nggak mungkin memenuhi kebutuhan user semuanya ya. Kita nggak bisa semuanya kita penuhi dalam satu waktu. Otomatis
kita perlu memprioritaskan ya kebutuhan yang mandatori yang mana ya, yang opsional yang mana ya, yang bisa dikumpulkan secara bersama itu yang mana gitu ya. Nah, some needs will be have to be prioritized ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini kriteria ya, pertimbangan apa sih ketika kita memprioritaskan kebutuhan usernya. Kita ada dua nih ya, dari volumenya ya, large number-nya, dari konsisten over time-nya. Ini maksudnya dari intensitas penggunaannya ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pertimbangan untuk memprioritaskan kebutuhan user. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah low cost. Tentunya siapa sih yang nggak mau memproduksi statistik yang biayanya sedikit ya, rendah ya. Nah, ini pasti ya diprioritaskan sekali. Misalkan ketika kita mengusulkan atau merekomendasikan pengumpulan bukan pengumpulan data atau kompilasi data administrasi misalkan administrasi pendudukan ya. Itu kan datanya ada nih, existing nih ya. Standarnya juga sudah ada. Nah, ini pasti diprioritaskan sekali ya, karena NSO itu kalau misalkan pengumpulannya itu mahal ya, nah itu pasti dinomorsekiankan ya, atau mungkin digabung dengan survei yang lain ya. Kita bisa gabungkan nih ya, kita bisa bundle jadi satuan ya, menjadi single data collection ya. Misalkan komunitas A, B, C, D ini mirip-mirip nih dia permintaan datanya, atau mungkin satu topik ya, satu topik ini bisa jadiin satu, jadi yang satu menjadi single data collection, new single data collection ya. Kemudian which user needs are appropriate ya. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan apakah kebutuhan user ini sesuai dengan sistem statistik nasional kita gitu kan, nggak nyeleneh ya. Kebanyakan teman-teman sekalian kalau yang searah dengan NSS ya, atau Sistem Statistik Nasional itu seperti halnya di topik official statistiknya, seperti halnya ekonomi, demografi dan lingkungan ya. Nah, itu biasanya kalau sudah menyangkut ke sana ya, itu pertimbangan penuhnya akan di-approve tinggi ya. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke lokal konten di Indonesia ya. Kalau di layar atas nih, yang paling atas, ini secara general di Indonesia. Nggak hanya di bidang statistik aja. Semua bidang ada nih. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publiknya. Oke. Jadi komunikasi user atau pengguna data ini hubungannya dengan pelayanan publik ya guys. Nah, teman-teman sekalian, pelayanan publik ini memandatkan ya, undang-undang ini memandatkan bahwasanya setiap penyelenggara pelayanan publik ini harus memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan ya, keywordnya kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang. Usernya ya, hak usernya itu memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan. Nah, di bidang statistik teman-teman sekalian, layanan publik ini diperjelas di Undang-Undang Nomor 16 dan PP Nomor 51, di mana memandatkan BPS sebagai badan pelayanan publik ya, harus memberikan layanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan usernya ya, BPS itu menyediakan unit namanya PST. Nah, untuk mengukur relevance gap-nya antara kebutuhan dan kepuasannya ya, itu dilaksanakan namanya survei kebutuhan data SKD. Tujuannya apa? Mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik ya. Nah, SKD ini dilakukan setiap tahunan ya guys ya. Tadi sudah disinggung BPS menyediakan pelayanan ya melalui pelayanan statistik terpadu. Nah, kita bertanya apa sih itu pelayanan statistik terpadu atau PST ya, paling terkenal itu PST lah ya. Kerennya kalau di dunia per-BPS-an itu namanya PST ya. PST ini guys merupakan exit gate ya, exit gate dalam penyebarluasan data BPS ya. Sistemnya gimana? Sistemnya itu satu pintu atau one gate service. Jadi semua data ya harapannya itu keluar dari sana ya, keluar dari PST, nggak bisa keluar dari direktorat A, B, C, D kecuali kalau ada MOU ya. Nah, kalau tidak ada MOU pasti semuanya muaranya di PST ya. Kita minta data pasti larinya ke PST ya, karena kita menggunakan sistem one gate service. Nah, PST ini guys, kalau di BPS pusat ini ada di Direktorat Diseminasi Statistik ya, di Gedung 2. Kemudian di BPS provinsi ini ada di bidang IPDS. Kalau di kabupaten ada di seksi IPDS-nya ya. Nah,
layanannya apa aja sih PST ini ya? Nah, tentunya layanan publikasi ya atau diseminasi ya. Antara lain adalah publikasi cetak sama digital ya. Lalu kemudian penjualannya juga ada, data mikro, lalu konsultasi statistik dan rekomendasi kegiatan statistik ya. Nah, nanti di SKD itu ya, nah kita ingin melihat layanan ini nih paling banyak ada di mana sih mereka user-user itu pengguna data itu paling banyak menggunakan layanan apa sih di BPS melalui PST itu. Nah, nanti ada datanya di belakang guys. Ya, kita masuk ke SKD 2020 ya. Nah, ini ada infografisnya ya guys ya. Kita tahu SKD ini merupakan mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen ya. Nah, lokus waktunya kapan ya? Kalau di tahun 2020 itu pelaksanaannya adalah bulan Juni sampai September ya. 3 bulan Juni sampai bulan September. Di mana? Di 34 BPS provinsi ya, 480 BPS kabupaten kota dan di pusat ya, BPS pusat. Lalu time reference-nya guys, time reference-nya itu sejak 1 Januari awal tahun ya, tahun 2020 hingga akhir periode pencacahan. Nah, kapan akhir periode pencacahan? Misalkan di responden itu datang ke BPS itu di bulan Agustus ya, saya berarti sampai Agustus itu ya. Nah, konsumen respondennya ini adalah konsumen yang pernah menerima layanan dari unit PST BPS. Nah, di dalam SKD, teman-teman sekalian, dalam publikasinya ini ada analisisnya. Analisisnya ada analisis deskriptif, cross step, ya, gap analisis yang seperti di Kanada itu ya, analisis kuadran dan indeks ya. Indeksnya ada indeks konsumen sama indeks persepsi anti korupsi. Ya. Instrumennya, ya kita tetap menggunakan kuesioner ya, hard copy dan soft copy ya. Ini secara elektronik ya, kalau berdasarkan tipe usernya nih ya. Ada yang secara manual ya, dengan print out ke kuesioner ya. Ada juga secara email ya, online ya. Tergantung karakteristik respondennya ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini adalah informasi atau highlight dari SKD tahun 2020 ya. Nah ini kalian lihat pie chart ya, ada 1, 2, 3, ada 3. Ini yang kiri, pojok kiri atas, ini berdasarkan pekerjaan utamanya. Yang pojok kiri bawah berdasarkan instansinya, yang pojok kanan atas ini berdasarkan pemanfaatan utama. Nah, kita masuk ke yang pojok kiri atas dulu ya. Ternyata guys, di tahun 2020 ya, ini paling banyak ini yang menggunakan konsumen di PST ini adalah pelajar atau mahasiswa ya, sebanyak 35,08% ya, ini dari non institusional user ya. Nah, pekerjaan utamanya adalah pelajar. Kemudian dari instansi ya, dari lembaga pendidikan ya, penelitian ya, sebanyak 42,41% ya. Kemudian dari pemanfaatan utama sebanding ya, untuk apa? Untuk penelitian ya, sebanyak 36,65% ya. Nah, kalau lihat dari yang di tengah ini ya guys, lihat dari flowchart dari tipe usernya ya. Nah, ini non-institutional usernya ini 72% ya, lebih banyak daripada institutional user. Nah, bukan berarti lebih banyak. Kalau kita lihat dari datanya, betul ya. Namun kalau kenyataannya ya, nah, kalau institutional user seperti halnya pemerintah ya, ini kan dia memiliki akses ya, kita memiliki transfer mesin to mesin, atau kemarin kalian sudah mengenal namanya Indonesia Data Hub ya, INDAH ya. Nah, mereka ini punya MOU dengan BPS atau dengan NSO untuk sharing data ya, melalui database ya, transfer mesin to mesin. Nah, mereka ini tidak melalui PST ya, sehingga tidak tercover di PST-nya itu. Nah, seakan kita dapatkan kecil sekali ya untuk responden institutional user dibandingkan dengan non institutional user. Padahal guys, kebutuhan datanya ini lebih banyak di institutional user kan, itu kan timpang sekali ya. Nah, ini perlu yang kalian tahu ya, why-nya atau kenapanya itu ya, karena itu ya, survei kebutuhan data ini hanya terbatas untuk konsumen PST saja ya, yang bukan konsumen PST atau mungkin melalui jalur koordinasi atau MOU ya, kerjasama dengan BPS. Nah, ini nggak bisa tercover nih ya. Oke, ini indeksnya ya, silakan kalian cermati ya. Intinya
indeks kepuasan konsumen kita dari tahun ke tahun ini naik ya trennya ya. Sekarang di level 88,33% ya. Paling banyak ternyata guys itu adalah rekomendasi kegiatan statistik ya. Mereka yang menggunakan atau datang ke PST ini menggunakan layanan yaitu rekomendasi kegiatan statistik ya. Lalu segmentasi konsumen ya, siapa aja sih yang datang ke PST ya? Yang paling banyak ya, ada laki-laki, paling banyak lulusan 39,27% itu lulusan D4 sampai S1 ya. Kemudian pelajar ya, atau mahasiswa ya. Ternyata kita ini sering dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa ya. Nah, layanannya apa aja sih ya? Ini sebagian besar menggunakan layanan data mikro ya sebesar 27,52%, website ya 41,88% dan data BPS untuk perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan ini mayoritas untuk itu ya 97,37%. Nah ini analisis kepuasannya ya satisfaction service-nya dari kalau tadi apa kepuasan 88,33 ya. Nah ini sama 88,33% ya. Nah ini untuk persentase ke konsumen yang puas terhadap akses datanya, ini juga besar ya. Pelayanannya juga besar, sarananya juga besar ya. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya tingkat kepuasan data BPS ini semakin baik ya. Nah ini ada menurut layanannya ya. Ini mereka user ya sering mendapatkan data BPS melalui website ya. Ternyata paling banyak 41,88% mereka dapatkan melalui website kemudian melalui si Silastik. Oke, terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak guys?